Di awal film, Ermin, seorang pria yang tampak tenggelam dalam rutinitas pekerjaannya, merasa sangat bosan. Untuk melepaskan diri dari kejenuhan itu, ia memutuskan untuk menghabiskan malam di sebuah bar, berharap menemukan sedikit kesenangan dan hiburan. Malam itu, di tengah keramaian bar, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang menarik perhatiannya. Setelah beberapa obrolan singkat, Ermin mengajak wanita itu kembali ke apartemennya, mengira malam itu akan berlanjut dengan romansa. Namun di tengah suasana, ucapan Ermin justru menyinggung perasaan wanita tersebut, yang membuatnya langsung pergi meninggalkan Ermin sendirian dalam kebingungan. Peristiwa ini sedikit banyak menggambarkan karakter Ermin yang mungkin belum terlalu peka terhadap perasaan orang lain. Keesokan harinya dengan perasaan yang masih sedikit kalut, Ermin mengunjungi rumah kakeknya. Tujuan utamanya adalah untuk menjenguk neneknya Annie yang sedang terbaring sakit. Kunjungan ini memberikan Ermin kesempatan untuk sejenak melupakan masalah pribadinya dan fokus pada keluarganya, meski bayangan kejadian semalam masih sedikit mengantuinya. Beberapa hari berlalu dengan Ermin setia menjenguk neneknya. Ia berharap ada keajaiban bisa memulihkan kesehatan neneknya. Namun takdir berkata lain. Akhirnya sang nenek Annie meninggal dunia. Kehilangan ini tentu saja membawa duka yang mendalam bagi Ermin, mengingatkannya akan kerapuhan hidup dan pentingnya setiap momen yang dimiliki bersama orang tercinta. Dalam suasana hati yang diselimuti kesedihan, Ermin berkendara menuju rumah ibunya. Ia berharap bisa mencari penghiburan atau sekedar berbagi duka. Namun sesampainya di sana, ia justru mendapati ibunya sedang asik berlatih bernyanyi bersama kelompok paduan suara. Pemandangan ini meskipun wajar, terasa kontras dengan perasaannya saat itu. Seolah-olah dunia di sekitarnya berjalan seperti biasa tanpa menyadari beratnya beban yang ia pikul. Merasa semakin larut dalam kesedihan dan sedikit terasing, Ermin memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia berkendara tanpa tujuan pasti, hingga akhirnya berhenti sejenak di sebuah tempat yang tenang. Di sana ia meluangkan waktu untuk merenung dan mengenang kebersamaannya dengan sang nenek, membiarkan kenangan manis bercampur dengan rasa kehilangan yang mendalam. Untuk menenangkan pikirannya, Ermin kemudian singgah di sebuah supermarket dan membeli beberapa minuman serta makanan. Malam itu ia menghabiskan waktu sendirian di tepi sungai, ditemani oleh keheningan malam dan pemandangan yang menenangkan. Ia mencoba menata kembali perasaannya, merenungkan hidup dan arti kehilangan yang baru saja ia alami. Pagi berikutnya, Ermin terbangun dari tidurnya dan memutuskan untuk kembali ke pompa bensin. Namun setibanya di sana, sebuah pemandangan aneh menyambutnya. Tidak ada seorang pun terlihat. Toko tampak sepi, kendaraan-kendaraan terparkir begitu saja. Bahkan ada sebuah mobil terlihat keluar dari pembatas jalan, seolah ditinggalkan tergesa-gesa. Suasana ini mulai menimbulkan firasat aneh dalam diri Ermin, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Masih diselimuti kebingungan dan firasat buruk, Ermin melanjutkan perjalanannya. Ia berkendara menuju jembatan, dan di sana ia mengamati pemandangan yang lebih membingungkan. Banyak kendaraan tergeletak di jalanan tanpa pengemudi. Selain itu, ia juga memperhatikan sebuah kapal pesiar di sungai yang semalam masih membawa penumpang. Kini tampak tanpa awak dan kosong melompong. Kekosongan yang meluas ini mulai menumbuhkan rasa cemas yang mendalam dalam diri Ermin. Gelisah dengan keadaan yang semakin misterius ini, Ermin segera mengemudi mobilnya dengan cepat menuju rumah orang tuanya, berharap menemukan mereka. Namun rumah itu kosong. Ia kemudian bergegas mengunjungi rumah kakeknya, hanya untuk menemukan kenyataan pahit bahwa neneknya Annie masih terbaring tak bernyawa di tempat tidur, sama seperti saat ia meninggalkannya. Ini adalah momen yang sangat mengganggu, seolah-olah berhenti bagi Ermin, atau ia adalah satu-satunya yang tersisa. Di tengah kebingungannya yang memuncak, ia tiba-tiba mendengar jeritan anjingnya yang kesakitan dan terluka. Suara itu begitu jelas, seolah ada sesuatu yang menyerang hewan peliharaannya. Ermin menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam kekosongan ini, dan ada ancaman yang tidak terlihat di sekitarnya. Keesokan harinya, sebelum melanjutkan pencariannya, Ermin membuat keputusan drastis. Ia membakar rumah neneknya, sebuah tindakan yang mungkin melambangkan perpisahan terakhir dan keinginan yang menghapus jejak masa lalu. Dengan tekad yang bulat, ia berkendara mobil untuk mencari tahu apakah masih ada orang lain yang selamat di dunia yang tiba-tiba sunyi ini. Saat memasuki jalan tol, Ermin mengamati sebuah mobil polisi yang terparkir begitu saja tanpa pengemudi. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menggunakan mobil itu, merasakan dorongan untuk bergerak lebih cepat dalam pencariannya. Ia berkendara mobil polisi tersebut dengan kecepatan tinggi, semakin dalam menelusuri kehampaan jalanan. Ketika ia sampai di terowongan, Ermin menemukan beberapa kuda yang terperangkap di dalam mobil angkutan. Dengan cepat ia melepaskan kuda-kuda itu agar mereka bisa melarikan diri, menunjukkan sisi empatinya terhadap makhluk hidup di tengah kekacauan. Ia kemudian melanjutkan perjalanan memasuki area sekitar hutan. Firasatnya mengatakan mungkin ada orang lain di sana. Dengan hati-hati ia mengambil senapannya dan perlahan menyusuri semak-semak. Bukan manusia yang ia temukan, melainkan seekor kambing yang juga terperangkap. Ia segera membebaskan kambing itu.
Menyadari bahwa hanya hewan-hewan yang tampaknya selamat di muka bumi ini, Ermin akhirnya memilih untuk tinggal di sebuah kabin yang terpencil. Ia mulai belajar untuk bertahan hidup, beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh tantangan. Hidupnya kini sepenuhnya didedikasikan untuk kelangsungan hidup dan interaksinya dengan alam, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia sebelumnya. Karena tidak ada manusia lain, Ermin akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan hewan-hewan yang ia pelihara. Mereka menjadi satu-satunya teman dan keluarganya di dunia yang sepi ini, memberinya tujuan dan kehangatan yang tak bisa ia dapatkan dari manusia. Suatu hari saat memacu kudanya, Ermin tiba-tiba terjatuh. Kudanya merasa ketakutan oleh seekor anjing yang muncul tiba-tiba dan melompat ke pinggir sungai. Ermin terpelanting, namun malam itu sebuah keajaiban terjadi. Seseorang datang dan menyelamatkan Ermin dari situasi itu, meninggalkan tanda tanya besar tentang identitas penyelamatnya. Ermin terbangun merasakan tubuhnya terbungkus kain hangat. Ia melihat sekeliling namun tidak menemukan jejak orang lain di sana. Pertanyaannya, siapa yang menolongnya, masih menggantung di benak, seolah kejadian itu adalah mimpi. Setelah mengobati lukanya sendiri, Ermin mengamati sebuah mobil yang mendekati kabinnya. Dengan sigap dan diam-diam, ia pergi untuk mengamati siapa yang datang. Lalu muncul seorang wanita yang memberitahu Ermin bahwa anjingnya telah mati. Pertemuan tak terduga ini menjadi titik balik, mempertemukan dua jiwa yang mungkin sama-sama bertahan hidup di dunia yang sunyi. Keesokan paginya, Ermin mengamati wanita itu memasuki kandang dan mengambil seekor ayam. Tidak lama kemudian, wanita itu memasak hidangan sup ayam untuk Ermin dan dengan telaten mengobati luka-lukanya. Tindakan kebaikan ini membangun jembatan antara mereka, menandakan awal sebuah hubungan. Mereka akhirnya memiliki percakapan yang mendalam. Ermin menanyakan wanita ini yang diketahui bernama Kirsi, apakah ada orang lain yang berhasil ditemukan. Kirsi dengan berat hati menjawab bahwa tidak ada. Pengakuan ini memperkuat kenyataan pahit bahwa mereka mungkin adalah dua dari sedikit manusia yang tersisa. Seiring berjalan waktu, Kirsi mulai mengembangkan perasaannya terhadap Ermin. Keberadaan mereka berdua di tengah kesendirian dunia ini memicu kedekatan emosional, dan pada akhirnya mereka memiliki romansa. Mereka kemudian memulai kehidupan bersama, saling membantu untuk bertahan hidup. Mereka pergi mengambil beberapa barang di toko-toko yang ditinggalkan dan mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sebuah upaya kolektif untuk membangun kembali kehidupan di tengah reruntuhan. Ermin dengan keahliannya mencoba memperbaiki jaringan listrik yang ada. Ia memanfaatkan mesin listrik tenaga air yang ditinggalkan pemilik sebelumnya, berusaha mengembalikan sedikit kenyamanan modern ke dalam kehidupan mereka yang serba terbatas. Sementara itu, Kirsi melakukan perburuan untuk mendapatkan beberapa daging segar. Ia juga terlihat sangat bersedih saat menonton film di laptopnya. Entah apa yang dipikirkan, namun film tersebut tampaknya menyentuh luka batin yang dalam pada dirinya, sebuah misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Keesokan harinya saat berada di pinggir kali, mereka kembali memiliki romansa. Namun Kirsi tiba-tiba menjadi sangat marah, mengungkapkan ketakutannya akan memiliki keturunan. Reaksi ini mengejutkan Ermin, menunjukkan ada beban emosional yang Kirsi sembunyikan, sebuah luka dari masa lalu yang belum tersembuhkan. Merasa marah dan frustasi, Kirsi pergi dengan mobil, meninggalkan Ermin sendirian. Malam itu Ermin memeriksa laptop Kirsi dan barulah ia menyadari bahwa Kirsi bersedih sebelumnya karena ia menonton sebuah film tentang kisah cinta. Hal ini memberinya sedikit petunjuk tentang alasan kemarahan Kirsi yang mendadak. Malam harinya Kirsi kembali dengan sebuah mobil besar yang tersedia kamar tidur di dalamnya. Sebuah persiapan untuk perjalanan yang lebih jauh. Ermin menemuinya dan ia melihat Kirsi membawa seekor anjing baru yang ia namai Molgi. Anjing ini menjadi simbol harapan baru dan juga pembuka cerita masa lalu Kirsi. Mereka akhirnya memiliki percakapan yang jujur. Kirsi mengungkapkan bahwa ia sebelumnya tinggal dengan seorang pria selama 7 tahun dan sangat mencintainya. Selama itu Kirsi sangat menginginkan seorang anak, tetapi kekasihnya tidak menginginkannya. Yang lebih menyakitkan, putranya tiba-tiba datang ke rumah dan kekasihnya tidak pernah memberitahu Kirsi tentang keberadaan putranya, bahkan setelah bertahun-tahun bersamanya. Inilah alasan kemarahan Kirsi terhadap Ermin sebelumnya. Mereka kemudian terlihat berkendara dengan mobil besar itu. Kirsi bertanya mengapa Ermin tak mau pergi ke selatan bersamanya, sebuah ajakan untuk memulai hidup baru di tempat lain. Ermin membalasnya, bagaimana dengan hewan-hewan peliharaannya. Mereka berhenti di sekitar pom bensin yang sepi. Dengan bahagia mereka memutar musik sekeras-kerasnya dan keduanya menari bersama dengan penuh semangat. Momen ini adalah secerca kebahagiaan dan kebebasan yang langka di tengah situasi mereka yang tidak pasti. Sebuah perayaan kecil atas kebersamaan mereka. Setelah itu keduanya berkendara lagi untuk kembali ke kabin. Namun tiba-tiba ban mobil pecah tertusuk besi saat melintas di rerumputan. Sebuah rintangan kecil namun berarti dalam perjalanan mereka. Kirsi turun dari mobil dan meminta Ermin untuk segera memperbaiki ban mobil itu. Ia menegaskan bahwa ia harus pergi besok dengan kendaraan tersebut.
Sebuah pernyataan yang menimbulkan pertanyaan dalam benak Ermin. Hal ini membuat Ermin merasa heran mengapa Kirsi begitu terburu-buru dan bersikeras untuk pergi. Kirsi hanya menegaskan bahwa ia harus pergi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, meninggalkan Ermin dalam kebingungan dan firasat akan perpisahan. Keesokan pagi, Kirsi mengamati sebuah buku catatan milik Ermin. Sambil membacanya, ia menemukan catatan menu makanan dan sebuah foto Ermin bersama neneknya. Sebuah jendela kecil ke dalam kehidupan Ermin yang Kirsi belum sepenuhnya tahu. Namun tidak lama Ermin tiba dengan mobil yang telah diperbaiki bannya, siap untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Kirsi akan pergi, Ermin mengatakan kalau dia akan ikut, menunjukkan bahwa ia telah memutuskan untuk tidak meninggalkan Kirsi. Ia meminta Kirsi untuk menunggu sebentar agar ia bisa membawa hewan peliharaannya. Namun saat Ermin mengumpulkan hewan-hewan peliharaannya, ia mengamati Kirsi telah mengendarai mobil itu pergi, meninggalkan sendirian sekali lagi. Sebuah perpisahan yang tak terduga dan menyakitkan, meninggalkan Ermin dalam kesendirian dan pertanyaan besar akan masa depannya. Kisah ini adalah bukti kuat akan ketahanan jiwa manusia dan kemampuan kita untuk menemukan harapan bahkan di tengah kehampaan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.